Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprianto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG di Universitas Negeri Padang. Hari ini, hari Rabu 14 Desember 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja. Praktek pembelajaran kali ini akan dilaksanakan pada mata pelajaran informatika kelas 10 fase E. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siap, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak ambil absen terlebih dahulu. Davi, Hadir, Pak. Siska, Hadir, Pak. Sarah, Reva, Sisha, Bulan, Hadir, Pak. Suci, Hadir, Pak. Nadira, Dera. Ada temannya yang nggak hadir? Ada. Pak, Wi. apa kabar Wi? Bersama Pak. Demam. Ya. Kita doakan semoga di depan sehat. Amin. Oke, anak-anak Bapak, sebelum kita belajar, Bapak mau anak-anak periksa dulu lingkungan di kelasnya. Coba perhatikan sampah. Kalau ada sampah, tolong diambil. Oke, mari kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, anak-anak Bapak, siang ini Bapak punya sebuah kata-kata motivasi, yaitu kata-katanya adalah ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia. Kerjakan. Jadi ada kalanya kita itu bekerja itu nggak harus melulu mendapat imbalan, nggak harus terkait dengan uang. Ada kalanya kita itu bekerja memang butuh Ikhlasan. dengan butuh kesepenuh hatian. Dan yakinlah kalau orang yang bekerjanya itu dengan sepenuh hati, walaupun nggak dibayar saat ini, suatu saat pasti akan dihargai oleh orang. Baik. Oke, anak-anak Bapak semuanya, di depan ada sebuah persepsi bagi anak-anak. Persepsi itu sama dengan pertanyaan pemantik. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah saat kita terhubung ke internet itu selalu aman? Ya. Apakah saat kita terhubung ke internet itu ada bahayanya? Ada. Kira-kira apa saja contoh bahaya saat kita mengakses internet? Virus, Malware, kemudian Banyak data yang bocor. banyak data yang bocor. Sekarang Bapak akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa mampu nanti menyimpulkan pentingnya proteksi data saat berinternet secara Tepat. Jadi nanti Anda akan melakukan diskusi kelompok, dan sesudah diskusi kelompok nanti Anda itu bisa menyimpulkan seberapa penting proteksi data saat berinternet.
Manfaat pembelajaran kita pada siang hari ini, nanti Anda itu bisa paham, bisa membuat kita lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan sosial media dan mengakses. Jadi setelah kita nanti belajar pentingnya proteksi data pribadi kita, nanti kita akan membuat kita itu lebih berhati-hati, akan membuat kita lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan sosial media dan mengakses. Di depan Bapak tampilkan alur pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, pertama nanti Bapak akan menjelaskan materinya dulu. Kemudian yang kedua nanti Ananda akan mengerjakan LKPD-nya. Kemudian yang ketiga nanti Ananda presentasi ke depan. Dan yang keempat nanti Ananda akan mengerjakan soal Evaluasi. Oke, sebelum kita mulai, Bapak akan memberikan soal pretest terlebih dahulu. Soal pretest itu semacam soal untuk menguji sejauh mana pengetahuan Ananda tentang proteksi data saat berinternet. Kira-kira 3 materi pokok ini nanti akan kita bahas. Nah, yang pertama apa itu enkripsi, yang kedua apa beda antara HTTP dan HTTPS, dan yang ketiga apa itu sertifikat SSL. Anda Bapak semuanya, di depan itu sudah Bapak tampilkan kasus kebocoran data di dunia. 10 negara dengan kasus kebocoran data terbanyak kuartal 3 tahun 2022. Kalau kita lihat di depan berdasarkan data ini dapat dilihat bahwa Indonesia itu masuk 3 besar. 3 besar negara yang kebocoran datanya itu terbanyak. Nah, kira-kira di angka hampir 12 juta lebih. Bapak juga punya data yang kedua, yaitu jumlah akun yang mengalami kebocoran data di Indonesia. Kalau kita lihat dari data ini, kasus jumlah terbesar dari kebocoran data itu terjadi pada tahun berapa? 2020. Pada tahun 2020 itu hampir 40 juta akun mengalami kebocoran data pada tahun 2020. Oke. Dari data yang Bapak sampaikan tadi, dari 2 buah data tadi, apa kesimpulan yang bisa Anda dapatkan dari grafik di atas? Tadi disimpulkan bahwa Indonesia termasuk dalam 3 kasus besar kebocoran data. Dan dari kesimpulan tersebut diketahui bahwa Indonesia kurangnya pengetahuan tentang perlindungan data. Pak, adanya tambahan kesimpulan dari teman tadi, yaitu adanya peningkatan data kebocoran di tahun 2022. Oke, terima kasih Davi dan Mulan, bagus sekali kesimpulannya. Baik, Pak, di depan ini sudah Pak tampilkan materi tentang enkripsi. Coba Reva bacakan materi di depan. Enkripsi adalah proses mengonversikan atau mengubah informasi menjadi kode rahasia sehingga mengaburkan data yang kita kirim, terima, atau simpan. Nah, terima kasih Reva. Tadi Reva sudah membacakan kalau enkripsi itu adalah proses mengkonversi atau mengubah informasi menjadi kode rahasia sehingga mengaburkan data yang kita kirim, terima, atau simpan. Jadi fungsi enkripsi itu adalah mengaburkan atau mengubah data yang kita kirim, terima, atau simpan supaya nanti pihak yang ingin mencuri data kita di tengah jalan itu nggak tahu apa isi data kita tersebut. Nah, jadi dia nggak bisa membacanya.
Ilustrasi enkripsi. Nah, di depan, gambar di depan itu adalah ilustrasi jika pesan di media sosial tidak dienkripsi. Kalau pesan yang kita kirim itu nggak dienkripsi, dia seperti ini. Ketika Budi ingin mengirim pesan ke Joko, menulis halo apa kabar, kemudian dia dikirim ke server. Kalau dia nggak dienkripsi, maka si hacker ini akan tahu apa yang dikirim sama si Budi. Karena apa yang dikirim ke Budi, hacker ini bisa mengetahuinya. Karena pesannya itu tidak diubah terlebih dahulu. Nah, begitu juga nanti apa yang dikirim Joko ke Budi, si hacker ini juga bisa nanti mengetahuinya. Itulah kalau resikonya kalau data kita itu nggak ada enkripsinya. Anda Bapak sekalian, pernahkah Anda Bapak sekalian melihat di WA itu ada enkripsi end-to-end? Pernah. Pernah kan? Pernah. Apakah sudah dipakai enkripsi end-to-end itu? Sudah. Oke, sekarang kita lihat video yang menggambarkan kira-kira apa sih fungsi enkripsi end-to-end di WhatsApp yang sering kita gunakan sehari-hari itu. Tadi Ananda sudah melihat video salah satu contoh enkripsi yang ada di aplikasi WhatsApp yang sering kita gunakan. Kemudian, siapa yang bisa menjelaskan kelebihan dari data yang telah dienkripsi? Saya, Pak. Ya. Sebuah data akan menjadi aman dan tidak sembarang orang bisa mengakses data tersebut. Oke, Tisa, bagus sekali. Ayo teman-teman berikan tepuk tangan kepada Tisa. Baik, Ananda sekalian, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang HTTPS. Di depan ada dua buah gambar yang menggambarkan tentang dua buah situs, dua buah website. Satu itu situsnya namanya Amazon.com, yang di sana itu namanya example.com. Kalau kita lihat situs Amazon itu, dia menggunakan HTTPS. Kalau dia HTTPS, maka nanti akan keluar pemberitahuan bahwa connection is secure. Artinya koneksinya sudah apa? Aman. Kalau connection is secure berarti koneksinya itu udah Aman. Apa yang menandakan dia sudah aman? Yang pertama HTTPS. Kemudian yang kedua ada gambar gemboknya. Nah, kalau yang ada gambar gemboknya berarti ini situsnya itu udah aman untuk kita akses. Kalau contoh di samping, ya example.com, coba perhatikan apa yang tidak ada di situ. Tidak ada gemboknya, tidak ada HTTPS-nya. Maka nanti pemberitahuannya adalah your connection to this site is not secure. Berarti koneksimu kepada situs ini tidak aman. Jadi itu dia beda HTTPS dengan yang tidak HTTPS. Ini adalah beda HTTP dan HTTPS. Coba Nera bacakan apa bedanya HTTP dan HTTPS. HTTP
Jadi kalau HTTP itu tidak menjamin keamanan data kita. Kalau HTTPS dia menjamin keamanan data kita. Nah, jadi itu beda HTTP dengan HTTPS. Sekarang kita lanjut pembahasan yang berikutnya tentang sertifikat SSL. Di depan sudah Bapak tampilkan, silakan Suci dibaca materi yang dari depan. SSL adalah suatu teknologi keamanan standar global yang memungkinkan komunikasi terenkripsi antara peramban web dan server web. SSL banyak digunakan pada berbagai situs web untuk mengurangi risiko informasi yang bersifat sensitif. Misalnya, nomor kartu kredit, nama pengguna, kata sandi, email, dan lain-lain. Dari pencurian atau perusakan oleh peretas dan pencuri identitas. Oke, terima kasih Suci. Nah, jadi sertifikat SSL itu adalah suatu teknologi keamanan standar yang ada pada website. Jadi di situs-situs yang kita akses itu menggunakan sertifikat SSL supaya dia situsnya itu terjamin keamanannya. Kalau situsnya itu nggak ada sertifikatnya, nggak ada sertifikat SSL, berarti situs itu kurang terjamin keamanannya, bahkan berisiko untuk pencurian data kita. Baik, Bapak akan tampilkan video tentang cara kerja dan fungsi dari sertifikat SSL. Tadi Bapak sudah menjelaskan 3 pokok bahasan kita hari ini, yaitu tentang enkripsi, HTTPS, dan sertifikat SSL. Sekarang mari kita lihat video tentang melindungi data Pribadi. Berdasarkan video yang sudah Ananda nonton tadi, apa saja informasi penting yang Ananda dapatkan dari video di atas? Saya Pak, ternyata data pribadi kita itu bisa dijual. Ya Pak, penambahan Pak. Ternyata data pribadi kita bisa digunakan untuk hal yang salah. Baik, Ananda Bapak semuanya, sekarang kita lanjut untuk pengerjaan LKPD-nya. Di grup, Bapak sudah kirim lembar LKPD-nya dalam bentuk Google Form. Jadi nanti Anda mengerjakan LKPD-nya di lewat Google Form aja, tidak perlu ditulis di kertas. Oke, Pak. Baik, silakan duduk per kelompok sesuai dengan yang sudah Bapak bagi kemarin. Baik, Anda Bapak, silakan dilihat LKPD yang sudah Bapak kirim di grup. Nah, jadi nanti di LKPD-nya itu silakan bikin nama anggota kelompoknya.
kemudian baca soal ceritanya, kemudian di bawahnya ada pertanyaan. Silakan isi pertanyaannya tersebut, cukup satu orang per kelompok saja. Nah, satu orang per kelompok saja yang mengisinya, tapi bikin semua nama anggota kelompoknya. Untuk menjawab pertanyaannya, silakan Anda nanti cari sumber informasinya di HP, di Google. Nah, silakan cari nanti sumber informasinya di Google ataupun di YouTube. semuanya, bagaimana sudah siap mengerjakan KPD-nya? Sudah dikirim? Jika sudah, sekarang saatnya kita presentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan semua kelompok maju ke depan. Nanti selama temannya presentasi, Bapak harapkan Anda menyimak presentasi dari temannya. Kemudian nanti Anda Bapak persilakan untuk menyampaikan pertanyaan, sanggahan ataupun saran. Siap? Siap, Pak. Baik, silakan kepada kelompok pertama untuk maju terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami tadi tentang soal yang diberi oleh Bapak. Soal pertama yang akan dijelaskan oleh Suci. Baik, saya akan membacakan soal yang pertama. Apa langkah-langkah yang mesti dilakukan Dinda sebelum data pribadi dicuri oleh orang lain? Jawabannya, yang pertama, memastikan data terekskripsi. Yang kedua, berhati-hati saat menggunakan jaringan Wi-Fi. Yang ketiga, waspadai tautan phishing. Yang keempat, gunakan password yang sulit ditebak. Dan yang kelima, memastikan apakah link tersebut HTTP atau HTTPS. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penjelasan tentang soal nomor 1 dan selanjutnya soal nomor 2 akan dijelaskan oleh Salsabila. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu pertanyaannya, apa yang mesti dilakukan Dinda ketika data pribadinya sudah dicuri oleh orang lain? Dan jawabannya yaitu, pertama, lapor ke pihak berwajib dan mengubah kata sandi lama ke yang baru. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Itulah penjelasan dari soal nomor 2. Soal nomor 3 akan dilanjutkan oleh Trisha.
Berikanlah kesimpulan seberapa penting melindungi data kita saat mengakses internet. Sangat penting karena data tersebut bersifat pribadi atau privasi. Karena ketika data tersebutlah sudah bocor, maka akan menimbulkan atau mengakibatkan penyalahgunaan dan menimbulkan bahaya kepada kita. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab, bukan sesi curhatan, jadi jangan terlalu panjang. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan tautan phishing? Terima kasih kepada Eva telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami, dan kelompok kami akan menjawabkan pertanyaan dari Eva yang akan dijawab oleh Salsa dan Suci dan juga Trisha. Baiklah, link phishing atau tautan phishing adalah kejahatan elektronik berupa penipuan. Biasanya korban akan dipancing untuk mengklik link yang disebarkan. Sedikit tambahan, tujuannya adalah untuk mengambil data penting yang bisa menguntungkan si penjahat. Link phishing sendiri diambil dari kata phishing yang artinya memancing. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Eva? Oke, makasih telah menjelaskan. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang soal yang Bapak berikan tadi, yang akan dijawab oleh Nadira dan Eva. Nomor 1. Apakah langkah yang mesti dilakukan jika sebelum data pribadinya tersebut dicuri oleh orang lain? 1. Memastikan data terenkripsi. Berhati-hati saat menggunakan jaringan Wi-Fi. Waspada tautan phishing. Gunakan password yang sulit ditebak. 5. Gunakan mode incognito ketika berselancar. Yang kedua, apa yang mesti dilakukan ketika data pribadinya sudah dicuri oleh orang lain? Yang pertama, lapor pada pihak yang berwajib. Yang kedua, ketahui data penting yang wajib Anda lindungi. Yang ketiga, berikanlah kesimpulan seberapa penting melindungi data kita saat mengakses internet agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya termasuk kekerasan berbasis gender online, mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin menanyakan atau bertanya? Kepada saudari Nadira, bisa diulangkan soalnya tadi, jawaban tentang kode tadi saya kurang mendengar. Gunakan mode incognito ketika berselancar. Bisa jelaskan apa yang dimaksud kode tersebut? Mode, bukan kode. Oke, mode. Incognito seperti namanya berarti penyamaran dalam bahasa Indonesia. Mode incognito adalah mode penyamaran yang menyembunyikan riwayat penjelajahan kamu di internet. Saat menggunakan mode ini, apakah Suci sudah mengerti? Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah atau mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Apa langkah-langkah yang mesti dilakukan Dinda sebelum data pribadinya tersebut dicuri oleh orang lain? Melihat situs yang dibuka. Jika situsnya itu HTTPS, maka datanya aman dan tidak mudah diakses oleh orang lain dan tidak bisa diubah datanya. Jika situsnya HTTP, maka datanya tidak aman dan bisa diubah oleh orang lain. Baiklah, jawaban yang kedua akan dibacakan oleh Dera. Baik, yang kedua itu apa yang mesti dilakukan jika ketika data pribadinya sudah dicuri oleh orang lain? Yang pertama, laporkan ke bank penerbit. Kedua, laporkan ke pihak kepolisian. Ketiga, hapus informasi pada situs belanja online.
Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3 yang berbunyi berikanlah kesimpulan seberapa penting akses melindungi dalam saat mengakses internet. Jawabannya sangat penting karena data pribadi dalam akun tersebut bisa digunakan dalam menggunakan untuk menghindari ancaman kejahatan dunia maya termasuk kekerasan berbasis gender, mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Baiklah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah teman-teman semuanya ada yang ingin bertanya? Mengapa data pribadi itu sangat penting bagi Anda dan apa saja yang termasuk dalam data pribadi itu? Data pribadi itu sangat penting. Yang termasuk data pribadi itu berupa nomor HP, nama lengkap, alamat, tanggal lahir, nomor rekening, nama orang tua, nik, dan nik kakak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada semuanya. Tadi kita sudah menyelesaikan presentasi berkelompok. Marilah kita tepuk tangan untuk diri kita. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan soal post-test. Sebelum menutup pelajaran, Bapak akan memberikan sebuah soal post-test. Soalnya sudah Bapak kirim di grup, silakan dibuka di grup WA-nya. Baik, anak-anak Bapak, setelah mengerjakan soal post-test tadi, sekarang Bapak ingin Ananda memberikan kesimpulan untuk materi kita pada hari ini. Nah, tadi kita udah bahas tentang enkripsi, HTTPS dan HTTP, kemudian sertifikat SSL. Kemudian tadi Ananda juga udah diskusi tentang pentingnya proteksi data pribadi. Nah, sekarang Bapak ingin Ananda memberikan kesimpulan tentang pembelajaran materi yang sudah kita pelajari hari ini. Saya Pak, apa kesimpulan Anda tentang materi hari ini? Menurut kesimpulan saya, yang pertama saya lebih mengetahui seberapa pentingnya data pribadi sendiri. Selanjutnya saya lebih mengetahui dan tahu membedakan situs link seperti HTTP dan HTTPS. Ternyata HTTPS lebih terjamin keamanannya dibandingkan HTTP. Baik, bagus sekali kesimpulannya Tisa. Ayo coba teman-teman. Silakan buka link quizzes berikut ini di Google. Oke, sekarang bagi Ananda yang rasanya belum mengerti, silakan bertanya kepada Bapak. Pak, izin bertanya Pak, bagaimana kita mengetahui bahwa data kita sudah dicuri orang atau bocor? Nah, baik, pertanyaan yang bagus bisa. Bagaimana cara mengetahui kalau data kita itu sudah dicuri oleh orang lain? Biasanya kalau di akun email kita itu akan muncul pemberitahuan di HP kita bahwa ada percobaan masuk ke email kita. Ada percobaan masuk ke email kita. Nanti akan pemberitahuan misalnya ada percobaan masuk jam sekian di posisi sekian, di perangkat sekian, nanti ada pemberitahuannya ke HP kita. Berarti kalau ada pemberitahuannya itu berarti ada seseorang yang akan mencoba memasuki akun email kita. Adapun kalau misalnya di Facebook, Instagram itu ataupun di WA, kalau kita udah nggak bisa mengaksesnya lagi, udah nggak bisa login, udah nggak bisa masuk ke sosial media kita,
Berarti itu akun kita tuh udah dicuri. Bagaimana Trisha? Terima kasih Pak atas jawabannya. Bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran? Apakah ada hambatan yang Anda rasakan selama pembelajaran? Apakah semuanya lancar-lancar saja? Untuk tugas rumah nanti akan Bapak kirimkan tugasnya di WA sekalian sama materi minggu depan. Jadi nanti silakan kerjakan tugas di rumah dan baca materi untuk minggu depan. Oke Pak. Baik, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita. Bapak ucapkan terima kasih kepada Anda semuanya. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.